Sekarang kita masuk pembawaran Dharma yang kelima sekaligus yang terakhir. Ya, sebagaimana saya janjikan di awal, saya akan cerita peaceful death, joyful rebirth. Ya, mati yang indah. Kalau harus terlahir, kita bisa terlahir di tempat yang indah. Peaceful death, joyful rebirth. Harus saya bilang ke Anda, ini ajaran rahasia, ajaran rahasia. Ajaran rahasia itu ya agak sakral istilahnya. Makanya Tetua Bali menaruh merek Ajowil. Ajowil hati-hati membuka rahasia itu. Biar Anda dan saya selamat membicarakan ajaran rahasia malam ini. Motif belajar ajaran rahasia mesti compassion. Tidak boleh belajar ajaran rahasia dengan motif yang hebat-hebat. Itu bahaya, ini bahaya. Ya. Jadi motifnya harus belajarlah ajaran rahasia dengan niat mau menolong para makhluk, menolong. Bagi sahabat yang belum percaya reinkarnasi, maafkan saya, dengarkan saja sebagai tambahan pengetahuan. Selalu baik kalau kita nambah pengetahuan. Mana tahu hari ini Anda belum mengerti, sekian tahun kemudian Anda bisa mengerti. Sebagaimana 20 tahun lebih yang lalu saya tidak mengerti Krishnamurti. Simpan dulu. Dan menyangkut ajaran rahasia, saya tidak sarankan Anda menghina karena bahaya. Terutama teman-teman Hindu dan Buddhis, mohon nanti tidak berpikir negatif tentang ajaran ini karena bahaya. Kalau nggak bisa menghormati, cukup Anda simpan sebagai pengetahuan saja. Tidak boleh menceritakannya kesana kemari dengan judul negatif. Saya harus bilang bahaya karena ajaran rahasia. Saya sudah ingatkan itu. Ya, ini ajaran rahasia. Sebagaimana saya tuturkan di awal, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk membuka rahasia. Bertahun-tahun. Itu pun karena sudah kasih tanda 5 kali baru saya cerita. Pertama ada pensiunan rektor keluarga dari founder kita mau meninggal, saya terus dicari. Prof, kenapa cari saya terus? Ini sejuk sama Anda, sejuk sekian bulan wafat. Yang kedua ada pensiunan jaksa, menantunya keponakan saya 2 minggu sebelum meninggal saya dicari. Hingga yang ketiga saya punya murid orang tua di Karangasem, formal sekali cara memandang. Dalam hati saya bilang ini akan ajak vipassana suatu hari. Di hari pertama, di angkatan pertama saya memulai vipassana ngajar di sini, beliau meninggal. Ini nggak sempat. Yang keempat di meditasi remaja kemarin saya kedatangan ibu-ibu dari Jogja. 1,5 minggu sepulang dari sini juga wafat. Yang kelima di meditasi remaja dan terakhir ada remaja datang ke saya ini nangis. Kenapa nangis? Ibu saya ketika mau meninggal 3 hari berturut-turut di kamarnya mengigau begini. Ada Gede Prama di ruangan ini, ada Gede Prama di ruangan ini, terus seperti itu. Sehingga dengan pesan simbolik 5 kali saya dikejar-kejar orang meninggal, saya memberanikan diri buka ajaran rahasianya. Itu pun dengan risiko. Guru saya Lama Artisar Dipankara Sri Janana, tatkala berangkat ke Tibet mau membuka ajaran rahasianya, dia meditasi berjumpa Buddha Tara. Nanya, apa saya berangkat ke Tibet? Buddha Tara jawabannya bagus, berangkat. Karena dengan berangkat ke Tibet, buka ajaran rahasianya, banyak sekali makhluk ratusan ribuan tahun yang akan kamu bisa tolong. Tapi jangan lupa, kalau berangkat ke Tibet, kamu umurnya berkurang 20 tahun. Jadi kalau tidak berangkat ke Tibet, beliau mestinya berumur 90, karena berangkat beliau betul meninggal 70.
Tapi karena diskon 20 tahun beliau berangkat. Sehingga belajar yang bagus, renungkan yang bagus. Bagi yang punya uang boleh gandakan divisinya biar ajaran ini bisa menyebar kemana-mana. Karena terlalu banyak manusia yang meninggal dalam keadaan tidak tertolong secara spiritual. Izinkan saya menggunakan gaya style orang tantra kalau mengajarkan ajaran rahasia. Orang tantra kalau mengajarkan ajaran rahasia, pertama mulai dengan keagungan gurunya. Karena guru taruh di sini, ini gurunya siapa taruh di atas. Yang kedua keagungan ajaran, yang ketiga baru ajaran. Pertama kita mulai dengan keagungan guru. Ajaran rahasia tentang kematian ini berasal dari Buddha Samantabhadra. Buddha Samantabhadra digambarkan sebagai Buddha telanjang memangku wanita telanjang. Ini ada beberapa muridnya Shivaji. Jadi kalau mirip-mirip dengan Shivaji dengan saktinya mirip-mirip, saya nggak berani bilang sama. Di Samantabhadra Buddha telanjang memangku wanita telanjang. Yang di barat secara salah kaprah dikonklusikan tantra artinya seks bebas, salah. Ya, Samantabhadra dengan simbolik itu simbolik pencerahan. Samantabhadra means indivisible unity between space and awareness. Pencerahan. Kapan kesadaran Anda, awareness Anda sama dengan space itu ruang, itu pencerahan. Yang wanitanya simbol ruang, yang prianya simbol kesadaran. Lihat ruang ini. Kasih tangan boleh, kasih tisu boleh, kasih dupa apa saja boleh. Ini ruang. Sehingga kalau Anda mau cepat tercerahkan, jangan lupa ini simbolik pencerahan yang bagus sekali. Space, ruang. Jadi itu makna pertama dari Samantabhadra. Tatkala kesadaran Anda sama dengan ruang, itu kebudayaan. Itu pencerahan sempurna. Arti lain Samantabhadra provides space to the pure and to the impure. Makanya ini semuanya baik, semuanya indah. Samantabhadra menyediakan tempat kepada yang suci maupun yang kotor. Seperti matahari bercahaya, wanita cantik disinari, maaf kotoran anjing juga di sana sinari. Matahari bersinar sama indahnya di negara beragama maupun negara komunis. Samantabhadra menyediakan ruang kepada kesucian maupun kekotoran. Makanya saya ajarin Anda senyum saja. Karena kenapa? Jadi Samantabhadra yang menyediakan ruang kepada apa saja tanpa penghakiman. Seberapa gelintir teman-teman yang suka menghakimi. Samantabhadra menyediakan ruang kepada kemurnian maupun ketidakmurnian. Samantabhadra arti yang ketiga paling cocok buat Anda. Samantabhadra means everything is good. Samantabhadra artinya semuanya baik. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat, semuanya baik. Mirip sekali dengan orang sufi di Islam, mirip sekali dengan para santo di Katolik dan Kristen, sama dengan para yogi di Hindu. Kalau puncak yoga ketemu, kalau Anda sudah bisa melihat semuanya baik. Itu makna terakhir dari Samantabhadra. Asal muasal ajaran ini Buddha Samantabhadra. Tapi karena beliau sudah lama sekali, belakangan dia ditulis ulang, bahasa Inggrisnya compose, oleh Lama Padmasambhava, guru kedua di mana yang menulis ulang ajarannya. Dengan minta maaf kepada sahabat Hinayana Theravada, bagi sahabat Hinayana dan Theravada, Guru Agung Buddha setelah parinirwana tidak pernah terlahir kembali karena parinirwana. Tapi di buku suci orang Tantra ditulis 8 tahun setelah saya parinibbana, saya akan lahir dari bunga Padma.
dan saya akan membawa nama Padmasambhava. Dan benar, 8 tahun setelah Guru Agung Buddha wafat, parinibbana, ada seorang bayi besar muncul dari bunga Padma. Ada seorang raja namanya Raja Indrabuti, tidak punya anak. Dia lihat dalam meditasi, oh di kolom sekolah sana ada anak kecil. Benar, anak kecilnya di atas bunga Padma berdiri. Nah, siapa namamu? Nah, Padmasambhava. Apa artinya Padmasambhava? Seseorang yang lahir dari bunga Padma. Siapa ibumu? Nah, siapa ayahmu? Nah, jawabannya bagus. Ibu saya belas kasih tidak terbatas. Bapak saya adalah kekosongan tidak berhingga. Tepuk tangan pada semua. Lama Padmasambhava hidup 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Ada teori, sekali lagi teori bisa benar bisa salah, dan saya nggak membenarkan, nggak menyalahkan, karena sekarang banyak teori yang benar, banyak yang kacau. Ada orang yang menulis Yesus di Himalaya. Ya, mereka yang menulis Yesus di Himalaya menduga gurunya Yesus Kristus itu Lama Padmasambhava, tapi dugaan. Ya, tidak semua sahabat Kristen dan Katolik setuju soal itu. Hanya dugaan. Tapi saya harus ungkapkan. Ya, ini Lama Padmasambhava. Tatkala umur belasan tahun mau disuruh jadi pangeran, mengganti Raja Indrabuti. Dia pusing gimana biar nggak jadi raja. Nggak mungkin saya memenuhi tugas spiritual kalau jadi raja. Padmasambhava, sekian bulan lagi Anda jadi raja. Nggak mungkin dia menolak. Akhirnya merenung. Siapa hari ini yang meninggal. Jadi hari itu dia meditasi dalam-dalam. Ternyata anaknya Perdana Menteri hari itu mati. Begitu anaknya Perdana Menteri mati, setelah mati beberapa menit kemudian dia tusuk pakai pisau. Artinya dia membunuh orang yang sudah mati. Tapi oleh kerajaan dia disebut membunuh. Karena dia membunuh, dihukum mati. Dimasukkan ke dalam tungku yang berisi api panas, masuk dia tenang sekali. Nggak ada ketakutan. Ya dia nggak terbakar, tapi besok paginya dia diketemukan duduk di bunga Padma di atas sekolah. Tepuk tangan. Pergi ke Tibet 50 tahun, dan ketika beliau meninggalkan Tibet bersama 25 muridnya, tubuhnya hilang bekas. Dan ajaran Tantra oleh Lama Padmasambhava disimpan di Tibet. Ada di puncak gunung, ada di dasar sungai, ada di dasar danau. Masih sampai sekarang masih ada ceritanya. Tulku Urgyen Rinpoche, bapaknya Migyur Rinpoche yang cerita. Ajaran rahasia ini kadang-kadang bisa ditemukan dalam tok cari apa di hutan, ketemu dibaca. Ada ke gunung, ke nembung baca. Ada yang mancing di danau, kepancing kalau kita di Bali kayak lontar. Dan yang paling mengagetkan, kadang-kadang ada salah satu murid beliau lahir ketika dewasa, katakan seperti Anda dan saya lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di depannya ada cahaya putih. Di depan cahaya putih itu berubah jadi logam. Logam itu tertuliskan ajaran. Dan biasanya logam itu panas tertulis, di atasnya pesan, di bawah pesan samaya sil. Samaya jangan lupa janji dan sumpah kamu kepada guru. Sil itu rahasiakan. Itu ajaran yang muncul. Ya, samaya sil. Ya, jangan lupa janji kamu kepada guru dan rahasiakan. Boleh diajarkan, tapi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Jangan gagah-gagah. Saya sudah bilang di awal, ini bahaya. Oke, kita sekarang dengan keagungan guru, baru kita ngomong keagungan ajaran. Saya hanya mengulangi di depan, makanya ntar nggak ada tanya jawab. Saya nggak berani tanya jawab. So nanti kalau ada pertanyaannya aneh-aneh, saya nggak berani resikonya. Jadi kalau nanti nanya boleh di luar, boleh besok pagi. Jangan ketika saya duduk di sini.
karena nanti kalau ketemu aneh-aneh saya temui